Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada wasir selama WFH. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Fetty Uli Roida Silaban SPB, spesialis bedah dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi, Dok. Apa Selamat kabar? pagi. Selamat datang di Bincang Sehati, Dok. Iya. Oke, Dok. Hari ini kita akan membahas tentang seputar wasir gitu ya, Dok ya. Ya, oke. Apalagi sekarang kan banyak yang work from home gitu. Iya. Banyak duduk, apalagi kemudian banyak mengonsumsi makanan-makanan yang katanya ya junk food gitu, dan Iya. akhirnya nggak mengonsumsi makanan berserat dan katanya ada risiko wasir gitu, Dok. Iya. Tapi kalau kita sebelum membahas itu sendiri, wasir itu apa, Dok? Wasir itu secara umum itu ya, dia benjolan di sekitar di anus. Itu yang terdiri dari pembuluh darah vena, pembuluh darah balik. Jadi benjolan itu bisa masuk sendiri, bisa didorong dulu baru masuk. Tapi ada juga yang benjolan yang di luar. Oke. Tapi ketika tubuh ya atau di bagian anus tadi itu terjadi wasir, itu sebenarnya kondisi di dalamnya seperti apa sih, Dok? Maksudnya kayak wasir itu sendiri hanya berupa daging aja atau ada sesuatu di dalam wasirnya itu sendiri? Oke, wasir itu pembuluh darah. Pembuluh darah. Jadi dia karena dilapisi oleh ada bagian kulit itu yang kan ada dua jenis, yang interna dan eksterna. Kalau interna itu dilapisin seperti mukosa, ada lendirnya. Jadi dia keluar bisa masuk. Nah itu yang dalam. Interna. Kalau yang eksterna itu ada memang di kulit itu. Di kulit. Nah jadi lapisan luarnya itu adalah kulit. Oke, berarti kalau yang eksterna itu dia di posisinya di luar anus, di luar lubang anus itu kan? Di anus, tapi dia masih dilapisi oleh kulit. Jadi tidak lebih basah dibanding yang kalau yang dari interna itu halus sekali. Oke, halus sekali. Dan kalau Mukosa. misal diraba itu yang kalau akhirnya kerasa ada benjolan itu dua-duanya memang terasa ada benjolannya? Iya, dua-duanya ada benjolan. Kalau yang di dalam, kalau masih grade yang lebih ringan, dia masih bisa didorong ke dalam. Kalau yang di luar tidak bisa didorong karena memang tempatnya udah di luar. Aslinya di luar, hanya dia ada perubahan pada pembuluh venanya itu. Oke. Tapi sebenarnya proses terjadinya si wasir ini sendiri butuh waktu yang lama atau bisa dalam waktu yang pendek atau seperti apa sih, Dok? Butuh waktu ya. Jadi wasir itu ada faktor turunan, ada faktor kebiasaan hidup. Nah kebiasaan hidup ini misalnya semua yang menyebabkan kalau buang air besar itu susah. Misalnya ngedan atau sering angkat berat. Atau kalau duduk lupa berdiri, kalau kerja kan sekarang asik, wah apalagi duduk gitu, WFH ya, udah duduk aja, lupa minum udah ada di meja. Semua sudah tersedia, akhirnya nggak mau jalan-jalan gitu kan. Apalagi sekarang kalau kerja di kantor katanya social distancing, physical distancing nggak ada deket-deket sama teman, akhirnya duduk terus. Itu juga berisiko ternyata ya? Iya, itu berisiko. Jadi kalau kita sudah duduk jangan lupa berdiri. Jadi minuman sebaiknya ada di belakang kalau di kantor ya. Jangan kalau ada di meja biasanya kita ya udah semuanya di meja lupa ya. Apalagi kerjaannya ngejar deadline atau apa, wah lupa itu berdiri. Oke. Tapi sebenarnya gejala wasir itu sendiri yang dirasakan pertama kali sebelum akhirnya di tingkat yang lebih lanjut itu apa sih, Dok? Masa kalau benjolan kan mau nggak mau harus dipegang nih, masa kerasa oh ada benjolan nih, ini wasir gitu. Tapi sebelum kita memegang ada benjolan itu yang dirasa apa sih, Dok, sebenarnya? Biasanya itu suka gatal di daerah anus. Gatalnya karena apa? Karena ada cairan lendir dari dalam keluar. Jadi itu sering gatal, sering garuk-garuk gitu. Duduk nggak enak, ada seperti celekit gitu ya. Apa itu ya kalau pasien ngomongnya seperti itu. Jadi kalau pakaian dalamnya itu suka ada kayak basah gitu. Oke. Tapi itu sebenarnya ketika ada celekit-celekit gatal itu
dia sudah keluar wasirnya atau baru di awal-awal belum terjadi benjolan? Itu di awal sudah terjadi. Tapi kalau sudah ada benjolan ya itu tetap ada. Oke. Ya, gatal-gatal itu ya kadang-kadang bisa berlanjut. Oke. Tapi sebenarnya dari beberapa hal yang tadi kita bahas, mungkin salah satunya duduk dan tidak banyak beraktivitas gitu ya. Faktor risiko yang lain yang mungkin bisa menyebabkan wasir selain juga keturunan tadi juga ya dok. Apa lagi sih dok? Pola makan. Pola makan. Nah, pola makan yang ini kan serat sama protein kadang-kadang tinggian protein. Waduh, apalagi makanan yang dia udah lupa tuh porsi untuk seratnya dia lupakan. Minuman, ya kadang-kadang kan males minum itu. Jadi itu harus benar-benar dilihat keseimbangannya. Oke. Lemak-lemak juga ya. Lemak-lemak juga, apalagi di masa pandemi ini WFH banyak orang makan makanan semaunya gitu ya dok ya, dan tidak banyak bergerak karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi excuses dan akhirnya malah bisa menyebabkan wasir gitu ya dok ya. Tapi kalau berbicara dari tadi kan faktor risikonya, kalau dari range usia dok, ada tidak range usia khusus yang sangat rentan sekali terjadi wasir atau sebenarnya semua range usia juga berpotensi gitu? Sebenarnya semuanya berpotensi, tapi kalau udah usia tua, otot-otot kan tidak sekenceng waktu masih muda. Jadi itu usia 45 lebih sampai tua itu lebih sering. Nah, apalagi dia masih aktivitas, tapi misalnya kebiasaan mudanya, olahraganya, olahraga untuk otot-otot panggul itu kurang, jadi dia lebih cepat lemah dibanding orang yang dari mudanya sudah olahraga, misalnya olahraga otot panggul, sering jalan, renang, nah itu paling bagus untuk otot panggul ya. Oke, tapi sebenarnya ketika itu beberapa olahraga bisa dilakukan untuk otot panggul gitu, atau otot panggul. Tapi ketika kita berbicara sekarang di kondisinya di pandemi nih dok, di mana banyak akhirnya kita duduk gitu ya dok ya. Ada tidak sih dok cara mungkin yang kita harus duduk nih, tapi untuk meminimalkan supaya duduk ini tidak berisiko wasir apa? Ataukah memang harus ya mau nggak mau harus diimbangi dengan olahraga tadi seperti dokter sebut, juga pola makan atau seperti apa? Iya. Jadi kalau kita memang harus duduk, ya cara duduk kita. Kalau kaki seperti ini ya merapat gitu ya, dia tekanannya itu lebih tinggi. Kalau kaki yang meregang itu lebih rendah tekanan di bagian perut bawah ya. Misalnya bukan hanya duduk aja, saat di toilet pun terkadang orang salah duduknya begitu. Mestinya kan kakinya diregangkan, jadi lebih rileks ya. Dan kalau seperti toilet sekarang kan toilet duduk, dibanding toilet jongkok lebih bagus toilet jongkok. Iya itu saya sering baca artikelnya. Kenapa itu dok akhirnya lebih baik? Iya karena jadi bentuk dari ini kan seperti es gitu ya, jadi itu lebih lurus, jadi membantu. Jadi ototnya lebih bagus ya geraknya. Oke, berarti memang lebih baik toilet jongkok gitu ya, daripada toilet duduk gitu ya, karena dari postur tubuhnya juga gitu ya. Kalau duduk kan tekanan di dalam tuh lebih turun. Tuh ada kan kalau dulu ya masih sering dengar baca koran di toilet, duduk. Nah itu sementara posisi duduk itu meningkatkan tekanan di perutnya. Jadi orang yang sering duduk lama di toilet itu lebih beresiko, tapi tidak harus ya, hanya lebih beresiko. Tapi kalau ada dok kemarin-kemarin kan ada yang mungkin dia artikel yang kalau kita toilet duduk ya dok ya, itu dia ada kayak alatnya kursi kecil kita jadi angkat kakinya gitu. Itu juga sebenarnya hampir sama dengan yang toilet jongkok nggak sih dok? Iya, hampir sama tapi ya berbeda lah ya. Ya itu posisi itu membantu.
setidaknya tidak seburuk kalau toilet pure Duduk, pure benar. duduk gitu ya. Iya. Itu agak seperti ke jongkok gitu, tapi Iya. ya bagus gitu ya Dok ya. Oke, Iya. tapi sebenarnya kalau tadi dokter sering menyebut pola makan kan Iya. gitu. Sebenarnya kalau makan kayak junk food itu akhirnya mungkin kayak karena rendah serat ya Dok ya, itu akhirnya membuat kayak feses mungkin lebih keras lagi dan Iya. akhirnya potensi mengejan lebih besar gitu nggak sih Dok? Iya, benar. Jadi dia serat yang membantu supaya kotoran lebih turun lebih bagus itu untuk peristaltik itu terganggu kan kalau lebih banyak itu kan isinya protein, lemak, seratnya rendah. Apalagi kalau udah makan junk food kan kita pesen itu nggak ada sayur-sayurnya kan? Nah itu tidak betul. ada serat. Nah itu jadi lebih memperparah. Pesen junk food di mana-mana tanpa serat. Iya. Iya. Karena memang komposisinya sudah namanya junk food, berarti tidak sehat ya Dok ya. Iya. Oke, tapi sebenarnya kalau wasir ini sendiri Dok dengan potensi yang tadi disebutkan, sebenarnya ini bisa menyebabkan komplikasi penyakit yang lain nggak sih Dok? Atau wasir ini juga timbul karena ada juga kemungkinan penyakit komplikasi dari penyakit yang lain atau gimana ini? Dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya bisa. Okay. Jadi bisa karena ada kelainan yang lain yang memaksa dia harus mengedan. Kalau mengedan terus-menerus ada bantalan pembuluh darah di anus kita, batas antara usus besar dan anus kita itu ada bantalan. Kalau kita ngedan terus, jebol bantalannya, jadi keluar. Nah, sementara di dalam bantalan itu ada isinya pembuluh darah tadi. Jadi pembuluh darahnya karena ototnya misalnya jadi lemah atau bantalannya jebol, jadi pembuluh darahnya ikut turun. Nah, kalau semakin turun kan dia terjebak di situ, semakin besar pembuluh darahnya. Kemudian jadi menipis. Kemudian habis itu karena dia sering, misalnya lama nih kan, biasanya kejadiannya termasuk lama, karena lama orang kurang ngeh ya. Kecuali kalau udah berdarah. Nah, jadi itu jebol gitu, terus ada jaringan ikat yang ya seperti itu semakin turun aja. Jadi nyeri ya. Jadi nyeri ya, kerasa. Jadi nyeri karena terjepit. Terjepit, kalau keluar tidak bisa masuk lagi kan, kalau pembuluh darah kejepit kan semakin bengkak ya. Semakin bengkak semakin terjepit gitu, itu kejadiannya. Jadi itu bisa karena penyakit yang meningkatkan tekanan di intraabdominal. Juga bisa menyebabkan komplikasi lain. Itu kan tadi seperti gatal-gatal, sering digaruk-garuk. Jadi ada luka daerah situ. Nah, itu sering sampai fisura ani, ada seperti luka di dekat anus. Nah, itu kan tempat keluar kotoran. Jadi ada yang terjebak infeksi. Infeksinya kalau ringan masih belum datang kadang-kadang. Kalau sudah ada abses tuh, nanah, namanya kan kotoran setiap hari mungkin ya. Nah, itu nanah daerah situ. Nah, gitu. Oke, Bisa Dok. juga yang lain. Fistula ani. Jadi kebocoran dari ujung ususnya, dinding dari dalam bocor sampai keluar. Nah, itu salurannya itu ada yang ke atas dan yang ke bawah. Jadi lubang mana, aduh bisul nih deket anus nih nggak sembuh-sembuh Dok gitu. Atau di pakaian dalamnya suka ada bercak kotoran, bercak nanah. Itu ya. Oke Dok, nanti mungkin di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara mencegahnya dan mengobati. Pengobatan terbaik seperti apa gitu ya. Oke, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada wasir selama WFH. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Fethi Uli Roida Silaban, SPB, spesialis bedah dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kalau kita lanjut lagi, sebenarnya tadi gejala-gejala di awal itu yang ketika mungkin keluar darah, kan banyak ya Dok ya, ketika keluar darah, itu sebenarnya
bisa dirasa atau enggak? Karena kayak setiap saat kan kita ngeliatin ke bawah ada darah gitu dok, Iya. atau ada benjolan atau seperti apa itu? Ya, jadi ada benjolan. Kadang-kadang kalau ada darah, ada seperti menetes setiap habis. Itu Oh, ada yang ketinggalan ada gitu yang ya? menetes Oh, gitu. oke. Ya, jadi mestinya ya toilet itu mesti warnanya putih. Iya. Ya, kalau ada yang gaya-gaya pakai yang hitam, jadi nggak kelihatan. Kalau Kelihatan. kalau sedikit nggak kelihatan. Tapi sebenarnya hemoroid ini atau ambeien itu lebih banyak yang darahnya sedikit-sedikit tapi tidak kelihatan. Jadi dia itu setiap jalan jauh capek ya dok, dia bilang. Terus dilihat pucat, makannya bagus. Nah itu karena dia hemoroidnya sudah lama, dia tidak mengeluhkan, tidak melihat darah juga. Tapi ternyata sudah anemi. Darahnya ada yang sampai HB-nya 8, di bawah 8. Jadi dia nggak tahu. Nggak sadar ya? Nggak tahu, mungkin pernah banyak tapi dia tidak melihat. Bisa jadi sedikit-sedikit terus, tapi dia tidak tahu. Nggak ada keluhan yang lain. Oke. Iya. Berarti kalau kasusnya seperti ini sebenarnya kalau dari range usia kan tadi semuanya berisiko. Nah kalau kemudian dari jenis kelamin dok, ada tidak jenis kelamin tertentu atau semuanya juga sama gitu? Sama aja resikonya. Hanya jadi misalnya kalau tekanan di dalam perutnya meningkat, dia jadinya lebih beresiko. Misalnya kalau wanita itu wanita hamil, kan tekanannya meningkat tuh. Kemudian kalau laki-laki kan kerja memang angkat berat. Nah itu. Atau kalau udah bawa mobil tuh berapa jam gitu nggak berhenti-berhenti, duduk terus gitu. Apalagi untuk apa pengemudi-pengemudi itu ya, lintas provinsi segala macam itu berpotensi ya. Oke dok, sebelum lanjut kita sudah ada DM Instagram lah, kita baca terlebih dahulu. Iya. Dari @Agung Santoro. Saya usia 34 dok, di anu saya itu kalau setelah BAB ada benjolan. Benjolnya pas setelah BAB aja, kalau biasa dia kempes, nggak ada sakit sama sekali. Baik pas BAB maupun duduk itu apa ya, wasir nih kayaknya bukan wasit ya. Wasir bukan dok ini dok, gitu. Iya, kemungkinan wasir ya. Kan memang semuanya harus diperiksa ya. Bisa aja itu kempes, maksudnya kempes itu Pas belum dia jadi pas setelah balik ke atas mungkin. Itu gimana dok? Jadi kalau pup dia mungkin lebih bengkak, tapi bukan berarti kalau habis tidak pup kempes hilang gitu kan, tapi dia kembali ke atas. Gitu. Oke. Berarti itu wasir dok? Iya, kemungkinan besar ya wasir. Berarti itu yang eksterna atau yang interna itu sebenarnya? Itu kalau yang bisa masuk ke dalam itu yang interna. Yang tadi kan ada gambar khususnya. Dari luar itu karena bantalan tadi jebol, otot-ototnya karena dipaksa ngeden, jadi turun keluar ke atas, keluar ke bawah gitu. Oke, berarti ini kemungkinan adalah si wasir ini yang Iya, interna yang ya? interna. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Agung ya. Oke, dok, kalau sekarang berarti kan pertanyaannya kemudian ketika banyak orang yang mungkin nggak mengkonsumsi makanan berserat, apalagi sekarang WFH gitu, yang harus dilakukan untuk mencegah gitu dok, itu apa aja harus? Itu seperti tadi, kalau duduk jangan lupa berdiri, kemudian harus tetap olahraga. Olahraga itu ya jalan kaki sama renang atau apa ya. Kalau sudah ada hemoroid atau wasirnya. Kalau belum ada ya olahraga semuanya, karena olahraga itu membuat peristaltik atau gerakan usus itu lebih baik. Jadi mendorong kotoran itu lebih sempurna gitu. Jadi olahraga panggul kayak gitu. Oke, untuk di tahap-tahap awal sebenarnya dok, si penyakit ini kan tadi mungkin salah satunya dengan pola makan sehat atau pola hidup sehat gitu ya. Nah, sebenarnya bisa ditangani sendiri nggak sih dok? Atau memang harus dari awal udah harus langsung ke dokter gitu? Jadi hemoroid ini ada yang sampai pembuluh darahnya sudah dinding-dinding ototnya sudah rusak.
Jadi itu kalau setiap ngeden pasti gitu lagi. Nah, tinggal tunggu waktunya. Kalau dia sudah tipis gitu mudah berdarah. Nah, ada mudah trombus. Nah, kalau udah ada trombus itu memang sudah harus operasi karena sudah ada gangguan aliran dan dindingnya itu sudah rusak. Karena dia akan bertambah terus. Trombus itu biasanya dia akan bertambah gitu. Biasanya range dari yang stage awal nih dok, dari yang mungkin nggak kerasa, terus habis itu tiba-tiba langsung udah yang tahap yang kayak serius banget, itu kira-kira berapa lama sih dok? Oh itu sebenarnya kalau trombus itu bisa aja dalam 2 hari juga udah jadi trombus, nambah terus gitu. Yang penting kalau sudah terjadi trombus dia akan bisa berpotensi untuk bertambah terus gitu. Sedangkan untuk perusakan dari otot di dinding pembuluh darah itu butuh waktu. Tapi kalau dia sudah ada trombus, tinggal cepat aja ada tuh 1 hari itu bisa jadi besar gitu. Kemarin belum dok, tapi sudah ada benjolan cuma nggak sakit. Sekarang kenapa tambah besar terus gitu. Bahkan dalam hitungan hari ya? Iya. Tapi kalau secara umumnya proses awalnya lama ya. Proses awalnya lama ya dok. Bisa hitungan tahun nggak itu dok? Kalau semisal dari yang wasir yang tidak tertangani dengan baik, akhirnya lama banget? Bisa. Atau bisa juga dok? Bisa. Oke. Berarti apakah jalan terakhirnya dioperasi itu? Iya, kalau sudah rusak dinding pembuluh darahnya, bantalannya sudah jebol yang tadi itu, ya memang sudah harus dioperasi. Karena dia akan bertambah terus, karena kita buang air besar juga setiap hari itu ya. Oke, tapi kemungkinan nih dok, kalau sudah ada di tahap operasi kan, berarti dia akan diangkat gitu ya dok ya, atau ya seperti itu. Nah, ada tidak kemungkinan ke depan dia akan mengalaminya lagi gitu? Nah itu, jadi setiap sebelum dilakukan operasi, dokter akan edukasi. Kebiasaan hidupnya jangan diulang lagi. Nah itu. Nah jadi kebiasaan itu harus berubah. Jadi komit itu sejak dari awal sudah dilakukan. Makan diet serat, minum air banyak ya kan, kadang jangan tahan aus gitu. Jangan menunda buang air besar. Harus olahraga. Itu sesuatu yang bisa kita koreksi dengan kebiasaan hidup. Tapi kan kalau dari turunan kan kita nggak bisa koreksi. Betul. Jadi sebelum operasi harus sudah komit dengan kebiasaan yang lebih bagus supaya mengurangi kemungkinan untuk berulang lagi. Nah itu. Oke. Berarti memang ada kemungkinan kalau mereka masih mempertahankan gaya hidup yang lama gitu ya. Betul. Harus meminimalkan supaya tidak terjadi lagi yang namanya wasir gitu. Tapi kalau berbicara tentang yang paling ekstrimnya kan harus dioperasi gitu. Udah tingkat yang paling parahnya lah gitu ya dok ya. Nah sebenarnya setelah dioperasi itu proses penyembuhannya, perawatannya berapa lama? Karena kan setiap hari manusia pup nih. Nah kalau ada setelah operasi itu gimana itu caranya? Nah supaya supaya setelah operasi itu bagus, sebelum operasi udah kita edukasi kebiasaan hidup dan cara membersihkan. Nah, luka kalau dia dijaga kebersihannya, dia akan sembuhnya lebih baik. Dia akan baik gitu. Jadi sebelum operasi sudah harus diajarkan cara membersihkan. Pupnya juga harus bagus dengan tinggi serat, ya seperti itu. Jadi biasanya karena daerah bawah tidak terlihat, ada anggota keluarga yang bisa membantu untuk menilai, wah ini bersih, ini masih ada yang terjebak kotoran gitu. Jadi biasanya pasien harus dari pasiennya sendiri bisa membersihkannya dengan baik. Tapi setelah dioperasi itu bisa, maksudnya orang-orang bisa langsung beraktivitas seperti biasa dengan pup atau segala macam, karena masih ada luka dok setelah operasi itu? Bisa, harus. Yang penting setelah pup itu dilakukan pembersihan yang baik. Meskipun ada luka bekas operasi pun nggak masalah? Nggak masalah. Oke. Nah, kalau berbicara tentang wasir ini sendiri, berarti di kondisi apa yang akhirnya membuat luka itu cepat sembuh? Apakah tadi dengan gaya hidup yang sehat tadi itu? Iya, gaya hidupnya harus sehat. Ada kalau habis operasi dia makan junk food, waduh udah lama.
nanti ya seperti balik itu, lagi dong? nyeri. Oh. Nyeri, dia akan menderita. Apalagi waduh, tidak berani membersihkan kotorannya sendiri setelah buang air besar. Setelah gitu. buang air besar itu sebenarnya bisa pakai yang kalau sekarang kan pakai semprotan itu dok ya? Atau tetap Bisa. harus pakai tangan sih dok? Yang baik itu yang Bisa mana? dibersihkan, pokoknya kotorannya harus bersih dengan sabun yang lembut, kemudian seat bath atau direndam air yang hangat supaya bersih, tidak ada yang terjebak di sela-selanya. Pakai sabun cair itu boleh dok? Boleh, yang penting yang lembut, Yang lembut lebih ya. lembut. Nah, Oh, oke. karena itu kan luka ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas bagaimana caranya untuk menghindari atau mencegah wasir atau meminimalkan risiko terjadinya wasir ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada wasir selama WFH, masih bersama dengan Dr. Fetty Uli Royda Silaban SPB, spesialis bedah dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa cara yang mungkin tadi juga sempat kita bahas gitu ya, beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari, mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya wasir. Kita lihat ya dok ya, yang pertama. Konsumsi banyak serat. Nah ini menjadi nomor satunya atau gimana ya dok? Untuk kemudian meminimalkan terjadinya wasir. Karena wasir mungkin kan diawali dari mengejan ya dok. Ya, hingga akhirnya pembuluh darahnya tersumbat atau tertekan. Dan itu bisa diatasi dengan makanan kaya serat atau gimana itu? Ini yang terutama yang masih bisa kita lakukan. Dari diri kita ya? Kecuali kan kalau keturunan kita nggak bisa Nggak bisa ngapa-ngapain. ngapain. Kalau untuk konsumsi tinggi serat ini yang terutama. Karena apa? Tinggi serat, kalau sudah tinggi serat, komposisi dari kotorannya itu, fesesnya itu bagus untuk turun ke bawah gitu, bagus. Jadi peristaltiknya lebih lancar. Ya, konsumsi banyak serat dan minum tadi. Untuk melunakkan si feses ini ya dok ya? Iya, komposisinya ya, komposisinya itu kalau untuk membantu peristaltiknya baik itu serat, ya. Kalau protein aja kurang ya. Seratnya ya. Oke, mungkin ini ada kaitannya dengan nomor 2 nih dok. Iya. Minum banyak cairan. Iya. Minum banyak cairan. Benar. Dan cairannya pun jangan yang bersoda-soda atau kan orang bikinnya cairan, berarti yang apa yang bagus ini dok? Ya air putih ya, minuman putih. air mineral itu. Tapi kalau untuk kayak yang ada airnya yang kayak jus-jusan juga itu bagus nggak sih? Oh bagus. Bagus ya. Iya. Yang penting dia ada cairan gitu ya, untuk kemudian membantu makanan ini agak lunak juga jadi fesesnya gitu ya dok ya. Sekarang kan banyak cairan serat ya. Oke, kita lanjut. Jangan menunda BAB. Ini banyak yang sekali yang dari kita mungkin karena nanggung nih lagi kerja gini-gini. Ternyata menunda BAB ini kaitannya dengan wasir apa ini dok? Iya, menunda BAB. Di usus kita itu yang bekerja kan selain menyerap kandungan gizi sebelumnya ya, dia kan menyerap cairan. Jadi kalau ditunda dia semakin keras, cairannya semakin disedapkan, diserap. Jadi kering, jadi keras. Jadi kalau keras turun ke bawahnya pada saat peristaltik itu lebih berat. Oke, apa karena juga akhirnya karena ditahan-tahan akhirnya terjadi tekanan juga, menekan gitu dok? Akhirnya menekan. Untuk mengeluarkannya mengedan kan, mengedan tadi bantalan tadi jebol. Dan katanya juga kalau nahan BAB nggak bagus karena di BAB kan mungkin ada racun-racun atau kotoran-kotoran. Itu yang lain lagi. Itu lain lagi ya dok, dan itu bisa berpotensi penyakit juga yang lain gitu ya dok ya. Iya, nggak baik nggak baik ya. Jadi kalau yang kotor-kotor dibuang aja. yang baik-baik ditampung, yang kotor-kotor dibuang ya dok. Kalau bisa secepatnya dibuang gitu ya. Iya, kadang-kadang kan anak-anak kecil kan kadang-kadang waduh trauma dengan toilet dia waktu kecil seperti apa gitu. Nah, untuk membuat mereka itu mau BAB dengan teratur, kita bilang semua yang kotor-kotor harus dibuang. Nah, dia itu jadi mindsetnya, pikirannya itu ke arah itu. Oh, yang kotor saya harus buang gitu. Jadi dia, "Mah,
eh, saya belum BAB gitu, karena dia ngingat, oh yang kotor belum dibuang gitu. Jadi ringan buat ditanamkan mereka. sejak dini ya. Iya. Oke, kita lanjut. Olahraga juga penting ya dok ya? Iya. Itu seperti apa ini? Ya olahraga itu supaya peristaltik ususnya tadi bagus, aliran darah juga bagus, otot panggulnya juga jadi bagus. Jadi untuk kontraksi otot panggul itu kan penting sekali ya. Jadi kalau sudah hemoroid kan kita milih-milih olahraga nih, jalan, renang, hanya milih. Tapi kalau sebelum terjadi kita olahraga bisa mau yoga, mau pilates, mau angkat berat, it's okay gitu. Jadi nggak ada masalah ya kalau udah Jadi dari awal harus olahraga supaya otot-ototnya bagus, kemudian aliran darah ke daerah otot-otot itu bagus, jadi sehat otot-otot panggulnya. Oke, jangan sampai nunggu hemoroid dulu baru Iya. olahraga, bisa pilih-pilih nanti nggak semua olahraga bisa ya dok ya. Oke, yang terakhir. Hindari duduk terlalu lama. Nah ini menjadi salah satu perhatian juga apalagi di masa pandemi ya dok ya. Di WFH kita banyak yang duduk. Ini juga seberapa lama sih dok biasa kayak idealnya kita duduk untuk bergerak lagi berdiri gitu dok? Kalau detailnya itu 1,5 jam, tapi kita sarankan setiap jam. Jadi lebih ingat kan, waduh ini 1 jam nih saya harus berdiri gitu supaya tidak terjadi bendungan. Oke, kalau duduk itu karena memang duduk akhirnya dia ketekan gitu dok, pembuluh darahnya gitu ya dok ya? Iya. Berarti setiap 1 jam sekali berdiri atau harus bergerak supaya otot-ototnya juga berkontraksi gitu dok? Iya, supaya ototnya berkontraksi, jadi aliran darahnya lebih baik lagi. Kalau duduk kan bendungan di situ, ototnya tidak memompa untuk aliran darah vena naik ke atas ya, lebih lemah lah pompahannya gitu. Oke, berarti kalau bisa selama WFH, karena WFH kan orang sekarang bukan 9 to 5 lagi dok, kayaknya hampir 24 jam di rumah duduk terus. Banyak tugas, duduk di depan komputer, kayaknya jadi lupa harus waktu variasi. dan duduk terus gitu ya, apalagi udah PW, udah sambil ngemil makanan junk food, udah nggak bagus Apalagi banget. anak-anak sekarang sudah menikmati WFA, dia sudah bisa banyak baca apapun, semakin banyak yang dia baca, semakin nikmat, semakin lupa. Lupa ya dok. Iya. Oke dok, baik terima kasih dokter hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita sehat-sehat terus dan tidak terkena wasir gitu ya dok ya. Baik, terima kasih dok, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.